Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan kitab Ahaditsul Akhlaq karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, yang mana kita sampai pada pembahasan al-afu 'anil nas, tentang bagaimana sangat dianjurkan kita memberikan maaf kepada orang lain, yang ini terhitung sebagai bahagian daripada akhlak Islam. Maka melanjutkan pembahasan yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, penulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, wabil mujahadati lin nafsi yartakil mar'u ila hadzal khuluq. Dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, maka seseorang akan bisa mencapai pada akhlak yang mulia ini, yang mungkin sulit bagi kita untuk memberikan maaf kepada orang lain karena tidak terbiasa kita. Maka tentunya dengan mujahadah, bersungguh-sungguh, itu akan bisa membuat kita berakhlak dengan sifat pemaaf, sifat memaafkan. Fa'an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. May yataharral khaira yu'tahu wa may yattaqi syarra yuqahu. Rawahu Tabarani. Dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dan al-hilm, sifat lembut, itu bisa didapatkan oleh seseorang dengan tahallum, dengan berupaya melembutkan dirinya, melembut-lembutkan dirinya. Dia usahakan supaya bisa lembut, maka akan menjadikan dia orang yang lembut. May yataharra khaira yu'tahu. Siapa yang melakukan kebaikan maka akan diberikan kebaikan kepadanya. Wa may yattaqi syarra yuqahu, dan siapa yang menjauhi kejelekan maka dia akan dilindungi. Artinya hadis ini menjelaskan kepada kita tidak akan bisa kita mendapatkan satu sikap atau suatu sifat yang terpuji tanpa adanya usaha, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita berada pada akhlak tersebut. Dalam hal ini, apabila sulit bagi kita untuk memaafkan orang lain ketika mereka berbuat salah kepada kita,
Seringnya kita ingin menuntut balas, menuntut hak kita, maka dengan kita bersungguh-sungguh menjambar-jambarkan diri kita, berusaha untuk bisa memaafkan orang lain, maka akan menjadi akhlak bagi kita. Menjadi sesuatu yang tabiat diri kita. Karena akhlak itu ada yang dia merupakan tabiat asli seseorang, ada yang akhirnya dia menjadi tabiat dikarenakan upaya dan usaha. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu idza jaa syakhsun yashku akhara faqul lahu u'fu anhu fa innal 'afwa aqrabu li taqwallahi jalla wa ala wa in qala laka inna qalbi la yahtamilu al-'afwa anhu walakin uridu an antasira minhu kama amara Allah faqul lahu in kunta tuhsinu an tansuru ay kama amara Allah wa illa fa alayka bil afi fa innahu babun wasi'un. Al-Fudail bin Iyad mengatakan rahimahullah, jika ada seseorang itu datang kepadamu mengadu, dia mengadukan tentang orang lain yang mungkin berbuat salah kepadanya, curhat kepadamu, maka katakan kepadanya, maafkanlah dia. Karena memaafkan itu lebih mendekatkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau dia mengatakan, sungguh hatiku tidak mampu untuk memaafkannya, dan saya ingin antasiru minhu, saya ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya akan menuntut hak saya sebagaimana hal itu memang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Menuntut hak agar menang, mendapatkan haknya kembali setelah adanya perlakuan yang mungkin dia merasa haknya dilanggar. Maka apabila dia mengatakan seperti ini, dia tidak mampu memberikan maaf kepada orang lain, maka katakan kepadanya, in kunta tuhsinu an tantasir ay kama amarallahu wa illa fa'alayka bil af. Kalau memang kamu mampu, kamu bisa, bagus kamu untuk mempertahankan hakmu sebagaimana hal itu adalah hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, maka wajib bagimu untuk memberikan maaf. Fa innahu babun wasi', karena maaf ini pintunya sangat luas. Pahalanya juga sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tanbihun jalilun li anna katsiran minan nasi fi maqamil intiqam mimman asa ilaihi la yaktasiru ala sayyi'atin misli sayyi'atil lati nila minhu biha bal yatajawazu wa yata'addab wa yadhlimu. Maka ini merupakan tanbih. Ini merupakan suatu hal yang menjadi peringatan yang sangat besar. Karena kebanyakan orang itu dalam perkara menuntut haknya, membalas haknya dari orang yang berbuat buruk kepadanya, berbuat kesalahan kepadanya, kebanyakan manusia itu dia tidak mencukupkan dengan kesalahan seperti kesalahan yang dia dapatkan dari perbuatan orang lain. Bahkan kebanyakan yang orang itu ya tajawaz, berlebih-lebihan, ya kelewatan, sampai kemudian akhirnya berbuat zalim kepada orang lain.
Ini yang dikhawatirkan kalau kita tidak memberikan maaf kepada orang lain. Ketika kita ingin menuntut hak kita membalas apa yang dilakukan orang lain, kebanyakannya itu berlebihan kita. Dan ini sudah sering kita lihat terjadi saat kita masih anak-anak pun seperti itu. Ya. Nah, dan ini berlanjut sampai besar. Hanya karena senggolan, akhirnya terjadi pemukulan. Dipukul satu kali, dia balas pukul dua kali lagi. Balas pukul dua kali, balas pukul tiga kali. Ya, akhirnya berkelahi. Jadi seperti itu. Itulah yang terjadi. Ketika kita menuntut balas, kadang orang itu merasa, kamu berlebihan dalam membalas. Nah, jadi menuntut balas itu boleh asalkan sesuai porsi kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Wa qala al-qail inna hadha amrun la yahtamiluhu qalbi wa la atamakkan min fi'lihi ghairu sahih li'anna al-maqam maqamu mujahadah wa isti'anati billah. Kalau ada orang mengatakan saya tidak mampu, hatiku tidak mampu memaafkan, saya tidak bisa melakukan hal tersebut, maka ucapan ini tidak benar. Karena apa? Ya, kondisi atau perkara ini ada perkara yang dituntut adanya mujahadah, adanya kesungguhan. Perkara ini dituntut kita untuk beristi'anah kepada Allah, minta pertolongan agar kita bisa memberikan maaf. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha laminal muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang telah kami perintahkan kepadanya, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan hidayah. Kami akan berikan petunjuk bagaimana caranya bisa bermujahadah, bisa bersungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Innallaha la ma'al muhsinin. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan mujahadah Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan petunjuk bagaimana caranya mudah untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mau bersungguh-sungguh dulu, mau berupaya keras untuk melakukan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang mau berbuat kebaikan, dan di antara kebaikan itu adalah memberikan maaf. Walinata'ammal fi hadzal maqami anwa'an minal afwi fi jawanib katsira jaa at-tanwih biha fil Qur'anil Karim. Katsirun minan nasi yadhunnuha amran la yuhtamal au la yumkinul afwa anha. Maka kita bisa lihat dan memperhatikan dalam perkara memberikan maaf ini beberapa jenis dari memberikan maaf pada banyak sisi yang adanya pujian pada hal tersebut dalam Al-Quran. Dan kebanyakan manusia mengira bahwasanya itu tidak akan mampu dilakukan, tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk memberikan maaf kepada orang lain. Kalau kita perhatikan banyak perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran, jenis-jenis memberikan maaf pada beberapa keadaan dan kondisi. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-109, qala Allah tabaraka wa ta'ala wadda katsiran min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffarun hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq
fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Kebanyakan ahlul kitab itu sangat ingin mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekafiran. Keinginan ini dikarenakan hasad mereka yang ada pada diri-diri mereka. Setelah jelasnya bagi mereka kebenaran tersebut, maka maafkanlah mereka. Orang ahlul kitab hasad, dan dengan hasadnya ini dia ingin berusaha untuk mengembalikan orang-orang yang beriman, para sahabatnya Nabi SAW itu kembali kepada kekufuran, ya. Dan hal ini terjadi justru ketika mereka sangat jelas bagi mereka kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun kemudian Allah perintahkan untuk kita maafkan mereka. Apa yang mereka lakukan untuk berusaha menyerumuskan kaum muslimin untuk bisa kafir, sudah maafkan saja. Karena memberikan maaf itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka tentunya. Wasfahu, dan berlapang dadalah untuk mereka hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah sendiri akan mendatangkan perkaranya sebagai balasan bagi mereka. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah itu maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Maka kalau kita lihat, ya, hadza afun fi muqabalatil adza fid din. Ini perkara memberikan maaf dalam hal membalas al-adza, membalas hal yang menjadi gangguan, hal yang menyakitkan bagi orang-orang beriman dalam perkara agama. Dalam perkara agama banyak sekali ahlul kitab itu mengejek, ya, menghinakan kaum muslimin, merendahkan, mencemooh kaum muslimin tentang agama mereka, menghinakan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah perintahkan kita tidak perlu balas, maafkan saja mereka. Lapang dada saja kepada mereka. Karena nanti Allah yang membalasnya. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya kepada mereka. Dan Allah Maha Kuasa atas hal tersebut. Kemudian pada perkara yang lainnya juga. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. Wa qala Allah jalla wa ala wa la ya'talil ulul fadla minkum wa sa'ata an yu'tu ulil qurba wal masakin wal mujahidin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Wa hadza afun fi muqabalatil adza fil ird wa huwa min asyaddil adza wa ankahu. Janganlah sampai orang-orang yang memiliki kelebihan harta itu kemudian menghentikan kebaikannya. Orang yang Allah berikan kelebihan dan kelapangan harta untuk menghentikan apa yang telah dia berikan kepada karib kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang telah melakukan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena suatu perbuatan yang menyakitkan hati dalam perkara irq. Nah, ini kaitannya dengan sahabat Nabi yang sering dibantu oleh Abu Bakar, tapi justru dialah yang berkomentar jelek tentang Aisyah tanpa adanya bukti, karena terpengaruh dengan berita yang ada. Saking kecewanya Abu Bakar sampai pernah bersumpah untuk tidak mau membantunya lagi, tidak akan memberikan lagi bantuan. Padahal orang ini orang miskin, sering dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Allah perintahkan, wal ya'fu, hendaknya dia itu Abu Bakar memberikan maaf. Wal ya'fu, ya, sini secara umum, ya. Maka hendaknya
orang-orang tadi yang memiliki kelebihan harta dan memiliki kelapangan harta agar memberikan maaf kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan dalam perkara mencoreng harga dirinya. Berikan maaf wal yasfahu dan melapang dada. Ala tuhibbuna ayyakfirullahu lakum? Sukahkah kamu Allah itu mengampuni kamu? Artinya akan Allah balas dengan ampunan. Kalau kamu ingin dapatkan ampunan maka berikan maaf kepada orang. Dengan memaafkan orang kita akan diberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hadza 'afun fi muqabalatil adza fil ird wa huwa min asyadil adza wa ankahu. Dan ini adalah perkara memaafkan ketika menghadapi adanya hal yang menyakitkan, khususnya dalam perkara ird, perkara harga diri yang direndahkan, yang dijatuhkan oleh orang lain. Kita diperintahkan untuk memberikan maaf. Lebih bagus memaafkan daripada kita membalas dengan hal yang mungkin tidak akan bisa kita takar kadar balasan yang kita berikan kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Maka dari jenis gangguan yang menyakitkan dari orang lain kepada kita, tidak ada yang lebih keras gangguannya yang sampai menyakitkan hati kita daripada gangguan yang itu berkaitan dengan perkara harga diri. Kemudian kita lihat juga perkara yang lainnya yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memberikan maaf. Jadi ada beberapa jenis memaafkan sesuai dengan kondisi ya dan keadaan yang ada. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-178 Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan untuk kalian untuk mengadakan qisas. Diwajibkan bagi kalian qisas fil qatla dalam perkara pembunuhan. Al-hurru bil hurr. Orang yang merdeka yang dibunuh maka harus orang merdeka pula yang dibalas. Wal 'abdu bil 'abdi. Kalau budak yang dibunuh maka budak pula yang dijadikan sebagai balasannya. Wal unsa bil unsa. Kalau wanita yang dibunuh maka yang dibunuh wanita pula. Faman ufiya, maka siapa yang ufiya lahu min akhihi, diberikan maaf baginya dari saudaranya, ya, min akhihi syai'un, sesuatu, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya diikuti dengan kebaikan yang sama. Kalau yang membunuh ini diberikan maaf, maka yang membunuh ini harus membalas dengan kebaikan. Artinya jangan dia lupakan kebaikan ini. Dia harus ingat-ingat dan kemudian dia upayakan untuk membalas kebaikan tersebut. Karena ini kebaikan yang luar biasa. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan hendaknya dia ada, yaitu membalasnya dengan kebaikan. Wa hadza 'afun muqabalatul adza bid-dabi wal qatl. Dan ini adalah perkara memberikan maaf ketika muqabalah, menghadapi adanya adza, adanya gangguan yang menyakitkan dalam perkara darah dan pembunuhan. Ya. Padahal perkara darah ini ya, sampai memberikan maaf itu hal yang luar biasa. Ya. Masya Allah. Bahkan kalau sampai ada yang berbunuh-bunuhan di antara kaum muslimin, di antara kabilah, di antara keluarga, ya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menjadi penengah untuk bisa mendamaikan. Padahal susah mendamaikan orang kalau sudah terjadi peperangan, terjadi saling membunuh di antara suku, di antara keluarga, di antara kabilah. Tapi tetap harus diusahakan. Dengan bagaimana caranya kita bujuk? Ya kita bujuk untuk memberikan maaf. Harus ada yang mengalah di antara orang yang bertikai. Karena asasnya landasan adanya islah itu adalah tanazul, mengalah, melepaskan hak kita, memberikan maaf. Itu yang menjadi faktor terbesar adanya islah. Faktor terbesar adanya ya perdamaian di antara kaum muslimin yang bertikai. Dan yang namanya pertikaian itu pasti ada, tidak bisa dihindari. Nah, dalam surah Al-Hujurat ya. Nah, bagaimana ayatnya? Apabila ada yang saling iqtatalu, saling berperang, saling membunuh, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maka upayakan untuk berdamaikan dan hendaknya kalian berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Wa min asyadil adza al-qarabati min zaujatin aw ibnin aw akhin aw nahwi dzalika wa katsirun minan nasi la yahtamilu qalbahu dzalika lima yara lahu alaihi min huquqin qubilat bizulmin wa udwan wa isaah. Dan juga di antara hal yang dianggap sangat berat, sangat keras dari gangguan adalah gangguan atau hal yang menyakitkan yang terjadi dari keluarga sendiri, keluarga terdekat sendiri. Apakah itu istri, ataukah itu anak sendiri, atau saudara sendiri, atau yang semisalnya. Dan kebanyakan manusia itu tidak sanggup untuk memberikan maaf ketika hal yang menyakitkan itu justru terjadi dari keluarga sendiri. Ya. Karena dia melihat bahwasanya dia memiliki hak yang wajib bagi orang yang menyakitinya itu untuk dibalas, ya. Hak yang katanya kenapa justru dia sudah memberikan hak keluarganya tapi malah dibalas dengan kezaliman, dibalas dengan udwan, permusuhan dan isaah dan perbuatan yang buruk kepadanya. Maka itu sangat menyakitkan dan kebanyakan orang itu tidak sanggup untuk memberikan ya kemaafan. Fayara katsirun minan nasi anna hadzal maqama maqamun la yuhtamalu fihi al-'afwu was-safh. Maka kita lihat memang kebanyakan manusia itu dalam perkara ini tidak sanggup dia memberikan maaf. Tidak sanggup dia untuk berlapang dada dengan hal tersebut. Wallahu jalla wa ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh ada dari istri-istri kalian sendiri, dari anak-anak kalian sendiri, ada yang menjadi aduan, jadi musuh, karena melakukan sesuatu yang menyakitkan hati kalian. Fahdharuhum, maka hati-hati kalau hal ini terjadi pada kalian. Maka hal yang hendaknya kalian lakukan adalah memberikan maaf. Jangan kamu kemudian balas dan dikhawatirkan dengan justru kamu membalas, balasannya malah lebih besar, melebihi perbuatan mereka kepada kalian. Maka wa in ta'fu wa tasfahu, memberikan maaf dan berlapang dada atas hal tersebut, wa taghfiru, dan kamu mengampuninya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah itu memberikan maaf juga. Allah itu maha memberikan ampunan dan juga rahim,
Maha Penyayang. Masya Allah. Justru ketika terjadi hal tersebut, hal yang menyakitkan dari keluarga kita, apakah itu istri kita, hanya karena tidak taat, kemudian ditampar, disiksa, ya. Akhirnya balasannya kepada istrinya itu jauh lebih parah daripada apa yang dilakukan oleh istrinya. Ya, terjadi KDRT. Padahal hendaknya dia memberikan contoh dengan bersabar. Justru ketika dia bersabar, maka itu akan menjadi hal yang dijadikan sebagai bahan renungan oleh si istri. Wah, ternyata suamiku masya Allah, ya, saya yang salah sebenarnya. Nah, akhirnya ketika kita memaafkan, kita bersikap lembut kepada istri, itu lebih bagus, ya. Nah, akan menyadarkan kesalahan istri. Memang di awalnya mungkin dia akan membela diri. Setelah kita tunjukkan kesalahan-kesalahannya dan kemudian kita berikan maaf, maka insya Allah dan hal itu akan menyadarkan si istri. Dan itu yang lebih bagus daripada kita kemudian melakukan perkara yang dikhawatirkan akan berlebihan. Justru akan menjadi kezaliman yang lebih besar kepada orang yang berbuat zalim pertama kali kepada kita. Wa nafsul insan mayyalatun lil intiqam wal akhdhu bit as-sa'r. Wa idza huditsat hasan wa targhiban bil afi wa safi tamanna'at an dzalika wa nafarat minhu wa lam yaqbal alaih. Yang mana pada dasarnya hati manusia itu memang condong untuk melakukan balas dendam, untuk membalas, ya. Itu asalnya jiwa manusia. Dan ketika disebutkan anjuran, dorongan untuk memberikan maaf dan berlapang dada, maka serta merta hati ini akan menolaknya dan lari dari hal tersebut dan tidak akan mau menerimanya, karena memang kecenderungan hati itu seperti itu. Pada dasarnya memang seperti itu hati manusia. Lima fi nufusi min ru'unatin wa syiddatin wa lima fiha min ghilzatin wa fadhadah. Lakinnaha idza ruwidat bil haqqi wa zummat bi zimami syar'i fa innaha tunqadu silsilatan bi idznillah. Ya. Hal itu memang dikarenakan hati ini ada bentuk kecerobohan, tidak berhati-hati, tergesa-gesa, ya, terburu-buru dalam menyikapi keadaan. Ketika disenggol langsung, siapa itu? Kenapa begini? Ya. Dia tidak berpikir dulu, mungkin begini. Dia berikan ihtimal, kemungkinan yang ada. Dia tidak bawa kepada hal-hal yang baik, tapi dia bawakan kepada hal-hal yang buruk, kecurigaannya yang lebih besar. Dan itulah memang hati manusia pada dasarnya seperti itu, ya. Nah, dan memang hati ini memang pada dasarnya syiddah, keras. Jadi ketika disenggol sedikit itu langsung dalam pikirannya harus dibalas, harus keras, harus tegas. Itu memang pada dasarnya pada hati manusia, ya. Dan juga dikarenakan apa yang ada pada hati ini min ghilzah, ya, kekakuan, fadhadah, ya, keras. Lakinnaha idza ruwidat, tapi yang namanya hati kalau memang dia terus dilatih dengan kebaikan, dilatih dengan kebenaran, dan kemudian dikekang dengan kekangan syariat, maka dengan izin Allah akan bisa melepaskan, bisa menundukkan, ya, silsilah, menundukkan rantai yang keras, jadi lembut dia. Idza kana al-'abdu musta'inan billahi taliban maddahu wa 'aunahu wa taufiqahu. Jikalau seorang hamba itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya,
bahwasanya mujahadah, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan khususnya dalam perkara memaafkan, itu juga harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan, dan kesungguhannya itu dengan ya bertawakal kepada Allah, serahkan hal itu kepada Allah, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia ya, ketika dia berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf, jangan dia sandarkan hal itu kepada dirinya. Wah, saya kan memang pada dasarnya orangnya baik, pemaaf. Saya mudah ya akan memberikan maaf. Jadi kalau ada orang seperti ini, kayaknya gampang-gampang saja saya memberikan maaf ya. Ah, nanti saya kalau ada begini, ayah saya begini. Kalau ternyata ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa. Ya, karena memang pada dasarnya hatinya itu seperti itu. Ya, selalu mendahulukan egonya, mendahulukan haknya. Nah, ceroboh, tidak berpikir lebih jauh, dan akhirnya apa yang sebelumnya dia sudah niatkan, kalau terjadi hal yang sama yang pernah terjadi pada saudaranya yang lain, wah saya tidak akan begitu, saya ini akan mudah bagi saya memberikan maaf. Ternyata tidak. Itu kenapa dia tidak bertawakal kepada Allah. Maka semua kita jangan pernah merasa mampu ya pada dirinya sendiri. Hendaknya dia selalu sandarkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada bentuk ujub, bentuk kagum dengan diri sendiri. Ya. Nah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup dan maha mengurus makhluknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika astaghits, kepada rahmatmu kasih sayangmu ya Allah, saya memohon untuk diberikan rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah seluruh keadaanku, wala takilni ila nafsi, dan jangan semua keadaanku, semua perkaraku itu engkau biarkan, engkau lepaskan untuk kemudian saya menyandarkannya kepada diriku. Tarfatain, walaupun hanya sekejap mata sekalipun. Artinya apa? Doa ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita menyerahkan semua perkara yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dalam memberikan maaf. Ya. Kita Masya Allah lihat, maaf itu begini keutamaannya, maaf itu begini keutamaannya. Tapi belum tentu kita bisa memberikan maaf ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu wah gampang saja ini. Saya bisa, saya mampu. Tidak. Harus tetap isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan harus dilatih. Jadi hendaknya seseorang itu minta pertolongan kepada Allah, ya mengharap madad, ya, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla fi ulahu yaqulu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ya pada rel syariat, berusaha untuk melakukan semua perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersungguh-sungguh mujahadah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan hidayah kepadanya untuk menjalani jalan tersebut, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ada mujahadah. Dan dalam bermujahadah hendaknya kita jangan sandarkan kepada diri kita, tapi hendaknya kita ya bertawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan, bantuan untuk dimudahkan hal tersebut. Untuk dimudahkan menjadi orang yang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Wa idza tadzakkara al-mu'minu fi hadzal maqam thawaballahi wa ajrahu wa ghufranahu wa rahmatahu wa ma sayanaluhu ala safhihi wa afihi min ujurin azimatin wa thawabin jazilah, hana alaihi ma siwa dzalika.
Maka ketika seseorang itu mengingat ya pahala Allah Subhanahu wa taala dalam perkara memaafkan ini, dia ingat bagaimana ya ganjaran Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan rahmatnya yang akan didapatkan ketika dia berlapang dada dan memaafkan saudaranya, ya, maka hana alaihi ma siwa dzalika. Akan mudah baginya apa yang ya selain daripada hal tersebut. Artinya ini hal yang memudahkan kita untuk bisa memberikan maaf. Ketika kita melihat betapa besarnya keutamaannya, betapa besarnya kelebihan pahala daripada memberikan maaf sebagaimana disebutkan tadi ya dalam surah apa tadi Al-Baqarah, kita berikan maaf kepada ahlul kitab dalam keadaan mereka sering menyakiti kaum muslimin, mengejek-ngejek agama kaum muslimin, ya. Fa'fu anhu wasfahu. Demikian pula ketika ada yang menginjak-injak harga diri kita, menjatuhkan kehormatan diri kita, justru malah Allah perintahkan kita memberikan maaf dan berlapang dada. Ketika ada yang menumpahkan dan sampai menghilangkan nyawa dari keluarga kita, saudara kita, bapak kita, malah kita diperintahkan untuk memberikan maaf, ya. Nah, masya Allah. Jadi segala perkara dihadapi dengan memberikan maaf. Dalam perkara membunuh, dalam perkara dijatuhkan harga diri kita, dalam perkara ya apa tadi perkara agama dari pihak yang lainnya. Nah, maka kita diperintahkan untuk memberikan maaf. Apalagi ketika terjadi hal yang tidak bisa kita terima dari perbuatan istri kita, anak kita, maka hendaknya kita mendahulukan maaf daripada harus menuntut hak kita yang mana dikhawatirkan akan justru berlebihan kita dalam hal tersebut. An Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu anin nabiyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun an yunqidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati hatta yukhayyiruhu Allahu minal huril 'aini ma syaa, rawahu Abu Daud. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Mu'adz bin Anas al-Juhani dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, siapa yang bisa menahan amarahnya, bisa ya menahan gerahangnya sehingga tidak kemudian terucap ucapan yang bisa berbahaya ketika dia marah, ya, menahan emosinya. Padahal dia mampu untuk yungkidhahu, dia mampu untuk melampiaskan kemarahan tersebut. Maka nanti kalau pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk yang ada. Kemudian Allah akan berikan pilihan kepadanya. Hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'aini ma syaa. Allah akan berikan pilihan kepadanya dari bidadari mana yang dia mau. Mana saja dari bidadari yang dia inginkan sebagai hadiah dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bisa menahan amarahnya. Dan orang akan bisa mudah menahan amarah ketika dia memaafkan. Karena antara memaafkan dan menahan amarah itu saling berdekatan. Nah, orang bisa menahan marah ketika dia memaafkan kesalahan saudaranya. Nah, ijtara'a ghadaban kaminan fihi wa kana qadiran ala an yaftaka biman
aqadhahu wa taraka dzalika liwajhillah falahu hadzal thawabu al-'azimu annahu yud'a ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah yatakhayyaru min ayil huril 'aini sya'a. Kata Syekh, yaitu dia bisa menahan kemarahan yang tersembunyi pada dirinya, padahal dia mampu untuk melepaskan amarah tersebut kepada orang yang aghadhah, yang membuatnya marah. Namun dia mampu untuk meninggalkan amarahnya hanya karena wajah Allah. Ini mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pahala yang sangat besar. Orang yang menahan amarahnya karena Allah, karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Di antara pahalanya adalah yud'a ala ru'usil khalaiq, akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk yang ada di hari kiamat dan akan diberikan pilihan baginya. Dia boleh memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Masya Allah ya. Wa nafsu fi hadzal maqami maqamul afi au adamuh aqsamun salasa. Dan bisa kita katakan manusia dalam perkara ini, perkara memberikan maaf dan tidak memberikan maaf, maka ada 3 jenis manusia dalam perkara ini. Qismun yantaqimu mimman asa ilaihi bi akhdhi haqqihi duna tajawuz. Orang yang bisa membalas kepada orang yang berbuat jahat kepadanya dengan mengambil haknya tanpa berlebihan. Ya. Ini hukumnya apa? Mubah, boleh. Ya. Ini hukumnya boleh. Jadi ada orang yang memang dia bisa balas kejahatan orang lain, kesalahan orang lain tanpa berlebihan, sesuai dengan kadar kesalahan orang lain kepadanya. Nah, wa qismun, dan juga ada jenis orang itu yang taqimu mimman asa ilaihi bizulmin wa tajawuzin wa ta'addin. Itu dia balas kejahatan orang lain kepadanya, ya, tapi dengan kezaliman dan hal yang berlebihan. Nah, justru ketika dia balas, justru dia malah menzalimi lagi, berbuat zalim. Wa qismun salisun, dan bagian yang ketiga dari jenis manusia yang ada, ya'fu wa yasfah. Ya, dan memang seperti itu ya. Tidak terlepas dari 3 perkara ini. Nah, kalau bukan membalas sesuai dengan kesalahan orang lain, kejahatan orang lain kepadanya, ya, atau dia membalas tapi berlebihan, tapi akhirnya berbuat zalim. Dan kalau ada yang bisa memberikan maaf dan berlapang dada, maka itulah yang lebih utama. Fannasu aqsamun salasatun fi hadzal maqam, ammal awwalu fa huwa muqtasid, wa amma tsani fa huwa zalim li nafsihi wa li ghairihi, wa amma tsalitsu fa huwa sabiqu bil khairat. Maka inilah jenis manusia yang ada dalam perkara ini, perkara memberikan maaf. Ada yang muqtasid, ada yang pertengahan, ya, dan ada yang dia itu zalim. Dia telah zalim kepada dirinya sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang as-sabiqu bil khairat. Dialah yang lebih dahulu, ya, mendapatkan kebaikan, yang berlomba-lomba kepada kebaikan. Wa qad jama'a Allah jalla wa ala hadhil aqsam thalatha fi qoulihi subhanahu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Ya. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, balasan kejelekan itu boleh dibalas dengan kejelekan yang semisal, boleh, ya. Tapi memberikan maaf dan berlapang dada, maka pahalanya itu kembali kepada Allah. Allah yang akan memberikan pahala kepadanya. Sungguh Allah tidaklah menyukai orang-orang yang berzalim, yaitu yang membalas tapi berlebihan. Jadi 3 jenis, ya, manusia dalam memberikan maaf atau tidak itu secara atau sekaligus itu disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40.
ya, dari jenis manusia dalam perkara ini. Wa qauluhu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha hadza fi haqqil muqtasid wa huwa man ya'khudhu haqqahu duna tajawuz. Maka kalau kita perhatikan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, maka inilah dia orang yang muqtasid, orang yang pertengahan, ya. Orang yang tidak berlebihan. Orang yang apa namanya? Muqtasid itu orang yang hemat, ya. Artinya hemat itu pas-pas, yang orang pas-pasan. Nah, tidak boros, tidak berlebihan. Nah, makanya dalam ilmu ekonomi menurut bahasa Arab, istilah yang dipakai dalam bahasa Arab tentang mana ekonomi itu iktisad, ya. Ya, iktisad. Yang mana iktisad itu adalah yang mampu membelanjakan sesuai dengan anggaran yang ada. Tidak berlebihan, tidak boros, tidak juga terlalu kikir menahan, ya. Tapi pertengahan, muqtasid. Demikian pula dalam perkara memberikan maaf. Ada yang dia tetap menuntut haknya tapi tidak berlebihan sesuai kadar kesalahan orang lain kepadanya. Ini fi haqqil muqtasid, ya. Wa huwa man ya'khudh haqqahu duna tajawuz, itu orang yang mengambil haknya tanpa berlebihan. Wa amma qauluhu, adapun kalau kita perhatikan dalam ayat ini apa yang Allah firmankan dalam ayat ini, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memberikan maaf dan aslaha, memperbaiki dirinya, maka fa ajruhu 'ala Allah, atau mendamaikan, ya, tidak mau ribut-ribut, memaafkan, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza fi haqqis sabiqina bil khairat ahlil afi wa safhi wal ihsan. Inilah haknya orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang ahlul af, ya, si pelaku, ya, kemaafan, yang melakukan kemaafan dan berlapang dada dan juga melakukan ihsan, kebaikan kepada orang lain. Amma qauluhu innahu la yuhibbudz zalimin, adapun pada firman Allah Taala, sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang zalim, fa huwa fi haqqi man yata'adda wa yabgha wa yazlimu. Maka inilah berkaitan dengan orang yang berlebihan, berbuat zalim kepada orang yang berbuat kesalahan kepadanya. Nah, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang di sini ada kaidah yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, ya, tentang bagaimana hendaknya kita lakukan perkara-perkara yang dengan perkara-perkara itu akan memudahkan kita memberikan maaf. Artinya kita hendaknya pikirkan beberapa perkara untuk kita bisa memaafkan orang lain. Artinya kita akan lebih memilih memaafkan orang lain karena pertimbangan-pertimbangan yang akan beliau sebutkan ada beberapa poin, ya, banyak poinnya di sini. Insyaallah ini penting sekali untuk kita bahas. Cuma mungkin waktunya akan panjang kalau kita bacakan sekarang. Kita tangguhkan, kita bacakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Maka demikian ikhwas sekalian apa yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan ini, melanjutkan tentang keutamaan memaafkan ini yang harusnya kita selalu kedepankan, kita utamakan, ya. Jadi masya Allah apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini dan juga apa yang beliau sebutkan dari dalil-dalil yang ada yang tentunya mengarahkan kita untuk lebih baik kita memberikan maaf kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita untuk bisa menerima kebaikan ini, dimudahkannya kita untuk bisa memaafkan dan jadikannya kita sebagai orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia sesuai akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang bisa
ya, menunjukkan kita kepada akhlak yang sempurna, akhlak yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihdina li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang dengannya kami bisa memperbaiki akhlak kami, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia tersebut kecuali Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.